Wah, sudah bel guys. Mari kita masuk ke kelas. A few minutes later. Halo semua, kali ini Bapak akan menjelaskan apa itu Introduction Security. Oke, silakan kalian tonton video ini. Tujuan utama dari keamanan jaringan komputer adalah untuk melindungi data, sensitif, dan informasi rahasia dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Keamanan jaringan komputer adalah praktik dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak, seperti virus, malware, hacker, dan peretas data. Tiga prinsip utama yang mendasari keamanan yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality berfokus pada melindungi informasi dari akses yang tidak sah. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif. Metode yang umum digunakan untuk menjaga kerahasiaan termasuk kontrol akses, mengatur siapa yang dapat mengakses informasi tertentu, enkripsi, mengamankan data baik saat disimpan maupun saat ditransmisikan. Kebijakan privasi, menetapkan pedoman tentang bagaimana informasi harus dikelola dan dilindungi. Yang kedua, integrity atau integritas. Integrity bertujuan untuk menjaga keakuratan dan konsistensi informasi sepanjang siklus hidupnya. Ini melibatkan perlindungan terhadap modifikasi atau penghancuran informasi yang tidak sah, serta memastikan bahwa data tetap autentik dan tidak dapat dipalsukan. Beberapa langkah untuk menjaga integritas meliputi kontrol versi, yaitu memastikan bahwa perubahan pada data dicatat dan dapat dilacak. Yang kedua, penggunaan hashing, memastikan bahwa data tidak diubah tanpa deteksi. Yang ketiga, audit trail atau mencatat semua akses dan perubahan pada informasi untuk keperluan pemantauan. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Availability memastikan bahwa informasi dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang berwenang kapan saja diperlukan. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah gangguan layanan dan memastikan sistem tetap operasional. Beberapa cara untuk menjaga ketersediaan termasuk pemulihan atau menyusun rencana untuk memulihkan data dan sistem setelah terjadi insiden. Yang kedua, monitoring sistem atau memantau kinerja sistem secara real time untuk mendeteksi masalah sebelum menjadi kritis. Yang ketiga, redundancy, yaitu menggunakan sistem cadangan untuk memastikan aksesibilitas data jika sistem utama gagal.
Yang pertama yaitu firewall. Firewall adalah teknologi yang digunakan untuk memonitor dan memfilter lalu lintas jaringan. Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah ke jaringan, mencegah serangan malware dan virus, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Yang kedua yaitu enkripsi data. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau diakses tanpa izin. Ini membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Yang ketiga yaitu keamanan fisik. Keamanan fisik meliputi tindakan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan, seperti mengunci ruang server atau mengawas sensor gerak dan kamera pengawas. Yang keempat yaitu penyaringan dan deteksi malware. Perangkat lunak, antivirus, dan anti-spyware digunakan untuk memeriksa dan mencegah infeksi malware pada perangkat jaringan. Sementara perangkat lunak deteksi malware digunakan untuk mendeteksi malware yang sudah terinfeksi pada jaringan. Yang kelima yaitu keamanan akses. Keamanan akses melibatkan penerapan tindakan keamanan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pemeriksaan identitas pengguna untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke jaringan. Dan yang terakhir yaitu manajemen patch. Manajemen patch melibatkan memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk memperbaiki kerentanan keamanan dan memastikan bahwa perangkat jaringan selalu diperbarui dengan versi yang terbaru. Oke, kita lanjut ke tipe serangan atau ancamannya ya teman-teman. Di sini tipe serangannya itu dia terbagi menjadi 2, yaitu serangan pasif dan serangan aktif. Oke, kita masuk ke serangan pasif dulu. Nah, serangan pasif itu berarti si peretasnya itu dia nggak ngapa-ngapain atau nggak merubah si data yang dikirim. Nah, contohnya itu adalah interception. Gambarnya seperti berikut ya. Nah, interception itu berarti dari pengirim ke penerima itu bisa aja langsung, cuman pesannya itu disadap oleh si peretasnya. Oke, itu kan untuk tipe serangan pasifnya. Untuk serangan aktifnya berarti si hackernya itu dia merubah atau ikut menginterupsi data yang dikirim oleh pengirim. Mekanisme keamanan merujuk pada proses atau perangkat yang dirancang khusus untuk mendeteksi, mencegah, atau memulihkan dari serangan keamanan. Mekanisme ini sangat penting untuk melindungi sistem informasi dan dapat mencakup berbagai teknologi dan praktik seperti enkripsi, melindungi data dan mengubah menjadi format yang aman sehingga hanya dapat dibaca oleh pengguna yang berwenang. Selanjutnya ada firewall, memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang termasuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada sistem deteksi intrusi atau IDS, mengidentifikasi dan merespon potensi pelanggaran keamanan dengan memantau lalu lintas jaringan untuk aktivitas mencurigakan. Layanan keamanan ditunjukkan untuk melawan serangan keamanan dengan menerapkan satu atau lebih mekanisme keamanan. Layanan ini meningkatkan keseluruhan sikap keamanan suatu organisasi dan dapat mencakup ada layanan autentikasi, memverifikasi identitas pengguna yang mengakses sistem, layanan kontrol akses, memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sumber daya tertentu. Dan yang terakhir ada layanan integritas data, melindungi data dari diubah atau dirusak selama transmisi. Oke, sekarang aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer sangat penting untuk melindungi sistem, data, dan informasi yang terhubung dalam jaringan dari ancaman dan serangan yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan data yang signifikan. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, keamanan jaringan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Aku akan menjelaskan kelebihan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, melindungi data dan informasi yang disimpan dalam jaringan. Dengan menggunakan mekanisme keamanan yang tepat, seperti firewall, enkripsi,
dan penggunaan kata sandi yang kuat, jaringan komputer dapat dilindungi dari ancaman dan serangan yang dapat merusak atau mencuri data. Yang kedua, mencegah akses tidak sah ke jaringan. Keamanan jaringan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin dan otorisasi yang dapat mengakses jaringan. Ini membantu mengurangi risiko akses yang tidak sah atau pelanggaran data yang dilakukan oleh pengguna yang tidak berwenang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan mengurangi risiko serangan dan ancaman, keamanan jaringan membantu memastikan bahwa sistem dan data dalam jaringan tetap tersedia dan dapat diakses dengan lancar. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna dalam jaringan. Yang keempat, mengurangi biaya dan kerugian akibat serangan dan ancaman. Dengan menginvestasikan dalam keamanan jaringan yang tepat, organisasi dapat mengurangi biaya dan kerugian yang mungkin timbul akibat serangan atau ancaman yang mengganggu jaringan. Ini termasuk biaya pemulihan data yang hilang, biaya pemulihan sistem yang rusak, dan biaya reputasi yang dapat terjadi akibat pelanggaran data. Kekurangan yang pertama membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengamankan jaringan komputer membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal biaya dan sumber daya. Ini termasuk investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman. Yang kedua, membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar. Implementasi keamanan jaringan membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar untuk memastikan bahwa sistem dan data dalam jaringan terlindungi dengan baik. Hal ini termasuk pemilihan teknologi yang tepat, pengaturan dan konfigurasi perangkat, dan pelatihan pengguna. Yang ketiga ada berisiko menjadi sasaran serangan yang lebih besar. Meskipun keamanan jaringan membantu mengurangi risiko serangan dan ancaman, serangan sukses pada jaringan yang terlindungi dengan baik dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Ini karena jaringan yang dianggap terlindungi dengan baik dapat menyimpan data yang sangat berharga dan penting. Oke, cukup sekian video penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. A few minutes later. Oke, terima kasih guys telah menonton video animasi dari tugas mata kuliah Teknik Pengenalan Telekomunikasi.